Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni hao. Selamat datang kembali di channel Kausar Family. Di video ini, Uma akan berbagi pengalaman lebaran kami bersama COVID. Ini pasti bakalan seru. Stay tune ya. Walaupun ini sudah melewati Idul Fitri dan Syawal, Uma ingin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita akan bertemu Ramadan tahun depan dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya lebaran tahun ini nggak jauh beda sih dari lebaran tahun lalu. Masih dalam suasana Covid. Malahan makin mendekati lebaran, angka Covid di Taiwan malah semakin tinggi. Sehari sebelum lebaran nih ya, Uma itu udah mimpiin, wah seru kali ya, kita bisa kumpul lagi sama teman-teman, sama ya bisa main-main gitu, bisa main-main bareng teman-teman di Taipei Grandmas merayakan hari lebaran. Ternyata Hamin beberapa jam nih sebelum sholat Id, setelah Isya lebih tepatnya, Taipei Grandmas mengumumkan hal yang mengecewakan sekali buat kita semua yang ada di Taiwan ini, khususnya yang di Taipei, yaitu Taipei Grandmas tidak akan mengadakan yang namanya sholat hari raya, dikarenakan mereka takut kalau ada klaster baru. Pada saat berkumpulnya orang-orang Indonesia, sedih ya, mau gimana lagi, qadarullah kan ya, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Di hari hanya lebaran, alhamdulillah hujan turun dan Taipei Grandmas itu tidak mengadakan yang namanya sholat Id. Jadi seperti tradisi-tradisi sebelumnya di apartemen kami, alhamdulillah apartemen yang lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 semuanya orang Indonesia. Alhamdulillah kita jadi punya saudara di Taiwan. Jadi seperti tradisi-tradisi tahun sebelumnya, kami mengadakan sholat Id sendiri di apartemen kami dengan jemaah yang kira-kira 10 orangan lah. Alhamdulillah tetap bisa menikmati suasana hari raya. Sebenarnya sholat Id dilaksanakan tidak hanya di Taipei Grandmas, ada juga di Taipei Main Station yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama. Kemudian ada juga di TMU, iya, kampusnya Abinya Dizra. Tapi karena hujan, namanya bawa bayi ya, kami lebih memilih untuk melakukan sholat hari raya di apartemen kami. Ada juga yang menyelenggarakan dari Yonghe Islamic Center, itu di Yuanshan MRT. Yang gak enaknya nih ya, lebaran di minoritas muslim. Tebak apa ya? Yep, nggak ada libur. Nah itu deh ya yang nggak enaknya. Tapi alhamdulillahnya lebaran tahun ini kan jatuh pada tanggal 2 Mei 2022 dan berdasarkan kebijakan Menteri Tenaga Kerja, 1 Mei yang seharusnya merupakan hari buruh internasional dipindah menjadi 2 Mei karena 1 Mei jatuh pada hari Minggu, sehingga para pekerja-pekerja bebas mengajukan cuti. Apalagi Uma juga alhamdulillah bisa libur deh. Tapi sayangnya untuk pelajar seperti Abi itu nggak libur. Jadilah Abi melobi profesornya gimana caranya supaya Abi diizinkan untuk libur dari lab meeting. Alhamdulillahnya profesornya baik, jadi Abi diberikan izin untuk libur 1 hari ini. Tapi sayangnya privilege ini nggak untuk semua orang. Beberapa teman kami, apalagi Uma dulu ya, zaman kuliah dulu, yang kuliahnya masih banyak dan labnya apalagi, setelah kami melaksanakan sholat Id, anggaplah dari jam 7 sampai jam 9, setelah itu kami harus balik lagi ke kampus. Sedih nggak tuh? Balik lagi ke kampus, terus ya berkutat lagi dengan kuliah, berkutat lagi dengan lab, back to normal again ya, lupa dengan suasana Idul Fitri di tanah air kita yang setelah
sholat id mungkin bisa berkunjung ke rumah nenek, ke rumah saudara, atau ke rumah tetangga, ya kan, bisa bersilaturahmi sama makan-makan enak. Wah, sedih sih, tapi alhamdulillah dinikmati aja. Lebaran tahun ini itu kami nikmati dengan menghabiskan lebaran dengan tangga di apartemen, ya, kami melakukan potluck gitu, dan juga mengundang teman-teman dari kampusnya Abinya Didra. Sebenarnya itu dari representatif pemerintah Indonesia, yaitu di sini KDEI, mereka itu sudah mengeluarkan yang namanya surat izin untuk PMI, baik PMI atau mahasiswa atau juga white collar bisa melaksanakan sholat id gitu. Uma ini ada liburnya. Uma nggak libur men, cuma libur sehari, itu tanggal 2 itu. Jadilah nggak bisa kemana-mana kan, misalnya di rumah doang, nyambut tamu gitu kan. Jadi minggu depannya lah pengen jalan-jalan mau kemana kek, ya kan. Atau mau ke nyambangin rumah-rumah teman gitu, silaturahmi. Qadarullah Uma itu sekeluarga kita kena COVID. Bagi sahabat-sahabat Kausar yang di Indonesia mungkin merasa apaan sih COVID, udah jauh kali, sekarang tuh udah new normal gitu kali ya, udah nggak merasakan kalau COVID ini adalah pandemi yang begitu menakutkan lagi, karena kita yang di Indonesia itu sudah merasa kalau ini udah new normal, we live with COVID, ya kan. Sedangkan di sini itu COVID masih menjadi momok, ya, mengerikan bagi pemerintah Taiwan, bahkan warga Taiwan sendiri. Semenjak Februari kasus COVID Omicron itu tiba-tiba meroket, tiba-tiba banyak banget korban. Padahal tuh ya, di Taiwan sendiri sejak Februari 2020 kasus COVID pertama itu ditemukan, Taiwan itu berhasil menahan angka COVID itu rendah sekali dibandingkan seluruh dunia. Bahkan 5-6 bulan itu kasus COVID itu nol loh teman-teman, nol. Bayangkan, nol. Karena pemerintah di sini ketat, warganya prokes ketat gitu kan. Kasus lokal ya, bukan kasus dari luar masuk ke dalam, itu nggak dihitung. Ini kasus lokal, penyebaran lokal ya kan, local infected cases gitu kan, itu nol ya kan, keren banget kan. Tapi waktu Februari ini gelombang Omicron datang, no one survive guys, no one survive. Hampir seluruh orang itu terdampak oleh kasus virus Omicron ini. Di saat Indonesia sudah merasakan wave of Omicron sudah beberapa bulan yang lalu, dan di Eropa sana sudah ada regulasi untuk free mask, free mask untuk outdoor. Di Taiwan juga struggle untuk survive dari COVID. Meskipun sebenarnya COVID di sini itu bukan masalah yang serius ya, karena sudah hampir 80% dari penduduk Taiwan ini sudah fully vaccinated. Bahkan ada yang sudah kira-kira less than 40% itu udah booster. Karena mereka ini concern sekali, pemerintah Taiwan juga rakyatnya itu patuh gitu kepada pemerintahnya untuk dapat booster, karena untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Tanggal 26 Mei, rumah research kemarin, jumlah positif COVID itu ada lebih dari 89.000 korban per hari, sahabat-sahabat semua. Dan yang meninggal itu ada 1.500-an orang, tuh kan. Dibandingkan dari case yang sebelumnya yang sama itu hanya ratusan yang meninggal, sekarang itu 2.000. Agak menakutkan gitu ya. Padahal ya Omicron ini sebenarnya kalau dari berita-berita yang kita dengar ataupun dari teman-teman yang di Indonesia yang bercerita tentang bagaimana sih gejala Omicron yang mereka rasakan, sebenarnya Omicron ini kan gejalanya cenderung tidak separah Delta atau separah yang sebelumnya, yang pertama, kasus yang pertama COVID. Tapi ya penyebarannya tinggi, makanya kasus di Taiwan ini juga tinggi. Pun kasus di Taiwan ini makin meroket tajam, like a rocket. Tapi peraturan itu malah diperlonggar, ya. Yang lucunya diperlonggar bukan diperketat lagi. Kalau dulu kan diperketat, sekarang diperlonggar. Seperti sebelumnya yang wajib 7 hari di Vaskes atau designated hotel yang memang khusus untuk penderita COVID. Sekarang orang-orang yang positif COVID itu boleh karantina rumah. Pengawasannya juga nggak seketat yang dulu sih. Tapi ya ini hanya berlaku untuk orang-orang yang asimptomatik dan gejala COVID ringan. Kalau yang gejala COVID berat, contohnya misalnya
nafas ataupun yang lebih berat lagi, dan juga orang-orang yang high risk, maka itu di-advise untuk pergi ke vaskes atau pergi ke tempat karantina yang ditunjuk oleh pemerintah. Uma mau cerita nih pengalaman Uma dan keluarga positif COVID kemarin. Jadi pertama kali itu yang merasakan gejala itu abinya Dizra di hari Kamis malam itu tenggorokannya udah nggak enak, terus mulai hari Jumat develop fever gitu kan, terus makin gak enak badan, istirahat, ya kami pikir cuma flu atau demam biasa, gak enak badan, biasalah meriang karena pergantian cuaca. Kebetulan cuaca pada saat itu juga panas dingin hujan gitu kan, jadi kami pikir mungkin karena cuaca kali ya. Ternyata Jumat pagi ke siang Abi itu malah udah recover, udah demamnya udah hilang. Walah dalah qadarullah, malamnya Sabtu Uma yang sakit, panas tinggi 38 derajat, terus ngikut deh si dedek si Dizra kan, ngikut sakit juga dianya. Di Uma itu gejalanya itu demam, udah 39 derajat Celcius demamnya, kemudian tenggorokan sakit kan, kayak panas dalam gitu, terus pusing, lemas seperti biasa ya, tapi itu gejala ringan. Kalau untuk Dizra itu cuma panas, demam yang gak enak badan, terus juga pernah dia tengah malam dia tuh muntah sama hilang nafsu makan. Itu doang sih yang Dizra, nggak begitu parah. Tapi pada saat itu kami nggak berpikir kalau itu tuh COVID. Jadi kami berpikir tetap ya sotoy, enggak kok nggak COVID, it's okay, it's not COVID guys ya. Hari Senin Uma kan harus kerja nih, jadilah harus beli rapid antigen. Beli rapid antigen di sini itu nggak mudah sahabat-sahabat semua. Jadi kita harus ngantri lumayan lama karena orang Taiwan ini suka banget cara namanya gratisan dan murah gitu. Jadi ngantrinya lama banget. Apotik itu memberikan layanan penjualan itu misalnya jam 3:30 atau jam 3, orang itu udah ngantri dari jam 1 siang dong, sahabat-sahabat semua. Abilah ngantri selama itu dengan kondisi nggak tahu kalau COVID, maafkan. Satu pak antigen isi 5 itu harganya 500 NT, tapi itu cuma di apotik. Untuk pembelian antigen di 7-Eleven atau di supermarket itu 180 NT satunya. Karena itu yang di apotek itu subsidi dan kita harus menggunakan kartu National Health Insurance untuk membelinya, karena satu orang itu cuma dapat satu rapid subsidi. Tapi kemarin itu di berita Taiwan News mengatakan bahwa untuk bayi mendapatkan satu pak gratis, jadi nggak usah bayar. Terus juga untuk lansia di atas 65 tahun kalau nggak salah, itu juga bisa mendapatkan rapid test secara gratis. Jadi kita beranikan, ayo kita tes gitu, supaya tahu besok mau gimana gitu kan. Qadarullah, baru tahu kita positif, baru tahu namanya positif. Sebenarnya kita nggak mau nyobain ke Abi atau Dizra ya kan, biarin aja deh, karena Oma positif pasti semuanya positif kan, karena Oma dapatnya dari Abi, nggak mungkin dong semuanya positif Abinya enggak, terus Dizra juga enggak. Demi menghemat rapid yang kami cuma beli 5 kan, ya udah nggak usah. Ternyata Abi report kan, bilang ke jurusan istrinya kena COVID. Terus ditanya deh, kamu udah tes COVID rapid belum? Terus dites lah, dan come up positif. Ya, kita semua positif COVID, fix. Tapi karena habis laporan ke prof itu, jadinya Abi tuh dipaksa untuk pergi ke vaskes alias ke rumah sakit. Tapi itu disarankan ya ke RS karena untuk memastikan untuk mau PCR dan juga mendapatkan obat. Jadi kita tuh di-advise sama dari jurusannya Abi di nursing TMU itu untuk pergi ke TMUH gitu kan. Dan kita tuh nggak boleh naik kendaraan umum, sedangkan kita nggak punya kendaraan pribadi, kita cuma punya sepeda. Enggak deh, nggak sedih banget hidup kami di sini kok enggak. Sepeda kita naik sepeda itu kira-kira 20 menit sampai 25 menit naik sepeda sampai ke TMUH.
Sampai di sana ternyata ada dua tipe orang yang dilayani untuk PCR. Yang pertama adalah orang yang sudah book appointment. Nah, orang-orang yang sudah book appointment akan mendapatkan layanan PCR dan obat secara gratis di TMUH. Ini TMUH lah sahabat semua. Yang kedua adalah yang on-site register. Orang-orang yang seperti ini yang datang tanpa appointment akan dikenakan charge. Untuk mahasiswa TMU related ke TMUH, mereka akan dikenakan 300 NT saja, sedangkan yang luar outside TMUH akan dikenakan 600 NT. Lumayan ya, 600 NT di pembayaran untuk PCR dan juga obat-obatan. Salah satu temannya Abi ada yang positif COVID juga setelah rapid, dan dia pergi ke Taipei City Hospital. Berbeda dengan TMU, Taipei City Hospital ini memberikan layanan PCR gratis dan juga pemberian obat tanpa appointment. Ya, Taipei City Hospital itu publik, jadi makanya mereka memberikan layanan secara cuma-cuma bagi orang yang melampirkan rapid positif. Lucunya ini, teman Uma yang membawa rapid test positif juga, nggak tahu ya ke rumah sakit mana, katanya sih ke rumah sakit. Sampai di sana dia dibilang kalau nggak perlu PCR, jadi dia udah kamu pulang aja, lakukan karantina mandiri di rumah. Di abort mau pergi ke luar negeri baru buat PCR. Regulasi itu berubah-ubah seiring berjalannya waktu karena untuk menyesuaikan dengan keadaan kan. Tapi nggak enaknya kita jadi confused, kita bingung yang mana sih sebenarnya peraturan yang benar gitu. Mengucapkan terima kasih kepada tetangga-tetangga kami yang baik hati yang sudah mau direpotkan untuk grocery shopping. Terima kasih banyak, mau direpotin beliin macam-macam. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan kalian semua. Terus teman-teman kami yang mendoakan kami dan yang membantu kami dengan membelikan obat, membelikan makanan, dan mengirimkan kalimat-kalimat positif yang membangun kami. Terima kasih banyak, terima kasih, matur suwun gitu. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan kalian. Update sedikit, per tanggal 16 Mei pemerintah Taiwan itu menganjurkan untuk vaksin keempat booster kedua kepada lansia lebih dari 65 tahun dan dewasa lebih dari 14 tahun. Alhamdulillahnya lagi juga udah ada vaksin untuk anak 5-11 tahun. Jadi kita nggak usah khawatir, anak-anak Taiwan, anak-anak di Taiwan yang berusia 5-11 tahun sudah bisa vaksin dan mereka bisa terlindungi dari COVID. Tapi untuk kami hanya diresepkan 2 obat. Yang pertama adalah paracetamol dalam bentuk acetaminophen dan obat batuk. Saran dari kami, jika sahabat Kausar terkena COVID, khususnya yang berada di Taiwan, yang pertama adalah karantina mandiri. Karantina mandiri ini bisa menjaga sekelilingmu dari mendapatkan virus COVID. Jadi lakukanlah karantina mandiri ini. Untuk Taiwan pada saat ini karantina mandiri masih dipatok dalam waktu 7 hari. Dan kemudian 7 hari self assessment. Dan dalam 7 hari self assessment itu orang yang telah sembuh dari COVID atau sudah negatif rapidnya tidak boleh menaiki kendaraan umum. Yang kedua, bisa ke RS atau ke pusat screening. Nah, pusat screening di Taipei itu ada di Chiang Kai-shek supaya bisa mendapatkan obat. Atau jika tidak mau karena mungkin gejalanya lumayan berat yang nggak bisa keluar, yang berhalangan atau yang memang tidak mau, bisa meminta bantuan teman atau tetangga untuk membelikan obat. Obatnya ini adalah obat-obat yang bisa meringankan gejala COVID. Contohnya menurunkan panas ya, acetaminophen, antipiretik, kemudian obat batuk ya kan, karena kita konstansi batuk, kemudian mungkin pelega tenggorokan. Kalau kami punya betadine semprot itu enak banget melegakan tenggorokan, karena tenggorokan tuh kering banget, rasanya sakit banget kalau batuk. Dan vitamin, nah vitamin ini penting ya untuk menjaga daya tahan tubuh kita agar tubuh kita ini bisa melawan virus. Kemudian yang ketiga adalah keep hydrating dan istirahat yang cukup. Ini penting, istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup, kita memberikan waktu tubuh kita untuk recovery. Minum vitamin udah Oma sebutkan. Yang keempat, yaitu minum suplemen herbal. Mungkin kita dibekali dari Indonesia
seperti habatus sauda, ramuan herbal ya, contoh kunyit, jahe, serai, itu bisa diminum seduh dengan madu, itu enak banget tenggorokan. Mungkin bisa dicoba untuk sahabat-sahabat yang merasakan gejala ringan COVID-19 Omicron. Disclaimer ya, obat-obat ini tidak akan menyembuhkan COVID, tidak akan menyembuhkan COVID. Karena COVID ini virus dan yang akan melawan virus adalah antibodi kalian semua. Jadi, mari bekali tubuhmu dengan senjata. Oke, sekian dulu cerita Uma kali ini tentang Lebaran with COVID di Taiwan tahun ini. Mudah-mudahan informasi yang memberikan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Jika kalian merasakan manfaat dari video Uma ini, press tombol like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.